Sampurasun, kembali lagi bersama kami di channel Sanggar Batu Alam. Hari ini kita akan mereview beberapa jenis kitab Stambul. Salah satunya akan kami buka satu persatu ya. Jadi kitab Stambul ini motifnya beda-beda ya, dari segi wadah, warna tulisan Arabnya maupun ukurannya berbeda-beda. Dan saya mendapatkan ini dari beberapa orang juga, jadi nggak dari satu orang ya, dari beberapa orang ke orang lagi, lalu ke saya. Untuk ukuran dan gambar kita lihat satu persatu. Kita buka yang ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenis kitab Stambul Quran. Bismillah. Ini sangat tua sekali ya, karena udah seperti ini gambarnya. Coba kita perlihatkan lebih dekat lagi. Sulit untuk fokusnya ya, karena mungkin benturan dengan energi. Biasanya kalau satu sarana yang memiliki energi akan sulit untuk difokuskan. Jadi di sini tuh ada cap ya. Nah, ini cap yang ini dari cap Stambul ya. Maaf ya kalau misalkan kurang jelas gambarnya, warnanya, karena memang sulit untuk difokuskan. Untuk surat-suratnya juga di sini ada ya. Kita lihat dari surat yang paling awal. Nah, memang sebagian bisa kita lihat, sebagian juga ada yang perlu memakai kaca pembesar. Tapi untuk saya sendiri ya, saya pribadi memang memerlukan kaca pembesar untuk membaca kitab Stambul ini. Dan ini kitab Stambul Quran jenis Quran 30 juz ya. Yang jelas ini ada logo cap, mungkin ya bisa diperlihatkan lebih dekat. Nah, ini Stambul. Kalau sampul ini dari kulit ya. Kalau menurut sesepuh yang orang sebelumnya memegang ini, katanya ini kulitnya kulit onta. Karena ini asli dari Turki. Dan dulu ini masih ada bulunya ya, cuman sekarang udah rontok, mungkin karena dimakan usia. Oke, kita masukkan lagi ya. Kalau ini wadah ya, katanya ini dari perak, tapi saya wallahu alam. Jadi kita tidak berharap ini dari perak juga ya, mungkin dari bahan stainless atau apa, tapi menurut pengakuan dari sesepuh yang pernah megang ini, katanya dari perak. Dan ini kitab Stambul yang kedua. Ini wadahnya unik ya. Kalau ini dari stainless dan ini bisa dikalungkan ya. Untuk membukanya tinggal klik kuncinya. Nah, ini dalamnya. Ini pun dulunya masih ada bulu-bulunya, cuman untuk sekarang udah mulai rontok bulunya. Kalau kitab Stambul ini ukurannya agak kecil ya dibandingkan kitab Stambul yang barusan kita perlihatkan. Ini ukurannya sangat minimalis, namun masih bisa dibaca. Untuk kaca pembesarnya ini di sini ada ya kaca pembesarnya. Jadi kita kalau mau menggunakan ini harus menggunakan kaca pembesar juga ya. Untuk di dalamnya ini tintanya tinta warna merah. Full semua di sini tintanya tinta warna merah ya. Kalau menurut sesepuh yang dulu pernah magang ini, dia bilang ini tintanya tinta Japaron. Tapi wallahu alam ya, kita bisa membaca ini asal menggunakan kaca pembesar. Ini mohon maaf ya kalau misalkan kurang jelas, karena benturan energi mungkin. Biasanya kalau suatu sarana yang memiliki energi ketika di video akan buram, sulit untuk autofokusnya. Nah, jadi begini tampilannya ya, warnanya warna merah. Untuk kulit ini sama dari kulit unta, namun ini masih terlihat jelas ya gambar dari sampul luarnya ini. Kalau yang ini kan udah nggak terlihat. Katanya sih ini dulu pernah ada gambar sebelah sininya, cuman udah lama, mungkin udah lawas, jadi udah nggak nampak lagi. Oke, kita masukkan ya ke wadahnya. Kalau saya pribadi membawa kitab Stambul ini dikalungkan amat sangat simple ya. Jadi kita ketika ingin menggunakan membaca ini, kita tinggal buka, tinggal pakai, nggak usah dimasukin ke dalam saku, tapi bisa dikalungkan ya. Yang ketiga, nah ini jenis kitab Stambul yang lebih langka, lebih banyak orang yang mencari, karena kebanyakan orang-orang dari kolektor ya, untuk mencari kitab Stambul wadahnya yang asli, kuningannya itu kuningan dari zaman dulu. Kaca pembesarnya kaca pembesar asli dari wadahnya juga, jadi bukan kaca pembesar yang bikinan baru ya. Nah, dan ini pun kita mendapatkannya susah dari orang kolektor juga. Kebetulan dia itu kenal dengan rekan kita, baru saya maharkan ke beliau, akhirnya kita mendapatkan ini. Untuk jenis kitab Stambul ini bisa dikalungkan, hanya kalau misalkan mau dikalungkan, jadi kita harus punya gantungan lagi selain ini ya, karena kalau ini langsung dipakai nanti digantung jadi gini ya, jadi gini ya.
Jadi kita gantungnya harus menghadap ke depan, jangan ke samping. Jadi memerlukan gantungan satu lagi untuk pengait supaya maliknya bisa menghadap ke depan ya. Untuk di dalamnya kita buka, bismillah. Nah ini di dalamnya, di depannya tuh The Quran, bisa dilihat sebentar. Ini sulit sekali fokusnya, nggak apa-apa ya, mohon maaf kalau misalkan kurang jelas. Ini sampul ini dari kulit juga, tapi dia nggak bilang ini dari kulit apa. Saya juga lupa gak nanya ini bahan dari kulit apa. Yang jelas ini dari kulit. Dalamnya udah seperti ini ya dalamnya, jadi udah sangat tua. Dan kalau ini masih bisa dibaca tanpa menggunakan kaca pembesar. Kalau saya pribadi ya, dengan mata usia saya, ini masih bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa kacamata atau tanpa kaca pembesar. Namun alangkah baiknya kita pakai kaca pembesar. Untuk tulisan Arabnya ini dari tinta warna hitam ya. Dan ini isinya udah mulai agak-agak pudar sedikit ya, tapi masih bisa dibaca dengan baik. Kalau untuk saya pribadi, kitab Stambul seperti ini enaknya dikalungkan, bisa lebih kita manfaatkan lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita simpan di saku celana, karena sifatnya ini kan Quran, jadi jangan disamakan dengan buku ataupun handphone atau barang yang lainnya ya. Kita harus benar-benar bisa menjaga ini, jangan dibawa ke kamar mandi. Selanjutnya kitab Stambul yang keempat. Nah ini lebih unik lagi ya. Kalau ini dari segi wadahnya pun sudah memiliki gambar-gambar eksentrik seperti ini ya. Sangat unik sekali, ini jenis gambar yang sudah lama sekali ini. Jadi pedang yang disilangkan, pohon kurma, dan ini di depannya juga kalau dilihat tanpa kamera ya, ini bisa dilihat gambar seperti raja tulisan Arab mengelilingi ini ya. Hanya kalau di kamera ini sulit untuk dilihat lebih jelas lagi. Untuk kaca pembesar ini bawaan dari wadahnya, jadi kita nggak mengganti apapun yang ada di sini. Ini pun bisa kita kalungkan, cuman tetap kalau misalkan kita mau menggunakan kalung harus menggunakan kait yang satunya lagi supaya bisa menghadap ke depan. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini wadahnya kita simpan dulu. Ini di dalamnya itu kitab Stambul, kalau dilihat dari dekat, coba bisa dilihat dari dekat tampilannya. Nah ini, jadi untuk sampulnya pun ada motif batiknya ya. Untuk di dalamnya kita buka, bismillah. Nah ini kalau yang asli seperti yang saya katakan sebelumnya, ada cap Stambul di bagian Qurannya itu. Dan isinya pun ini sudah lama sekali umurnya, mungkin ya, usia dari kitab Stambul ini. Di dalamnya sampai usang seperti ini, tapi masih bisa dibaca. Kalau saya pribadi ya, hanya untuk menggunakan ini kita memerlukan kaca pembesar. Dari keempat kitab Stambul ini berbeda-beda isi warna tulisan Arabnya, juga bentuknya serta jenis wadahnya. Jadi kalau diumpamakan ya, kitab Stambul itu memang banyak sekali jenisnya. Juga kalau misalkan kita memiliki kitab Stambul ini, jangan kita anggap seperti jimat ataupun benda bertuah lainnya, karena sifat karakter Quran itu kan ibaratnya kita harus suci dalam menggunakannya. Ketika kita ingin beribadah kita pakai, jadi jangan kita salah artikan kita punya kitab Stambul ini kita bisa bisa gimana atau menjadi sakti, tidak ya. Jadi tetap fungsi kitab Stambul ini untuk dibaca. Kalaupun misalkan dikoleksi, silahkan mengoleksi, tapi jangan anggap kitab Stambul ini sebagai jimat gitu. Dari keempat kitab Stambul ini masih ada beberapa kitab Stambul yang lain, hanya yang saya perlihatkan 4 kitab Stambul ini sesuai dari anjuran sesepuh saya di Padepokan. Apabila kalian ada yang berminat, silahkan bisa lanjut di komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya akun kami. Juga bisa melalui Facebook. Oke, sekian dari kami. Semoga terhibur dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.